Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya India Tiasviva dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman tahun 2024 dengan NIM 1203624024. Nah, sebelumnya teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas akhir UAS semester 2 mata kuliah wawasan pendidikan adalah penugasan untuk pembelajaran pengenalan bahasa Jerman, di mana saya akan menjelaskan materi-materi bahasa Jerman untuk para pemula. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke dalam materinya. Nah, untuk teman-teman yang baru banget memulai belajar bahasa, pasti ada banget alasan-alasan tertentu untuk kalian mempelajari bahasa itu sendiri pastinya. Nah, sama sepertinya juga bahasa Jerman, di mana para orang-orang yang untuk belajar bahasa Jerman, mereka akan bertanya kenapa mereka mempelajari bahasa itu. Nah, kenapa sih harus belajar bahasa Jerman? Karena belajar bahasa Jerman memiliki itu banyak kesamaan dan juga pengucapan huruf sama seperti bahasa Indonesia, teman-teman. Contohnya hantuh. Hantuh itu bahasa Jerman. Kalau di Indonesia itu handuk. Jadi 11-12 dong sama ya penyebutannya. Nah, pokoknya banyak sekali kosakata-kosakata yang sama dengan bahasa Indonesia tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa Jerman juga mudah untuk diucapkan untuk orang Indonesia karena huruf abjad yang digunakan itu sama. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu sama. Hanya saja logat dan pengucapan itu agak berat teman-teman ke orang Jerman ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pada materinya, aku izin bertanya terlebih dahulu. Setiap orang untuk mempelajari bahasa tentunya ada tahap awal, sedang, dan tinggi. Dimana kita mulai memasuki fase awal. Dimana untuk awal-awal pastinya kita harus mengenal abjad, angka, terlebih dahulu pastinya, ya kan? Kalian belajar bahasa Inggris dulu pas SD, SMP, SMA, pasti mengenalnya untuk hurufnya dulu, penyebutannya dulu, baru kalian mulai mengenal kosakata-kosakata, sapaan, perkenalan, dan lain-lain. Pastinya ya, tidak mungkin kalian langsung ke tahap tersebut gitu. Nah, selanjutnya, kita akan mengenal terlebih dahulu alfabet yang ada di Jerman. Kalau di Jerman, alfabet itu ada artikel, di mana das Alphabet. Di mana das ini dia merupakan sebuah artikel di kata benda. Di mana setiap kata benda itu ada artikelnya. Der, di, das, di, plural gitu. Nah, kita langsung saja. Ada huruf-huruf Jerman di sini. Ini sama kayak huruf Latin ya teman-teman, jadi nggak jauh beda. Kalian seharusnya sudah paham dan sudah bisa membacanya. Dan penyebutannya juga sama, hanya berbeda beberapa kata saja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. J itu dibaca J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Vau. V itu dibaca Vau. W itu dibacanya V. Kalau kalian pernah dengar itu BMW, itu salah penyebutannya teman-teman. Kalau di Jerman itu dibacanya BMW, V, mit V dan E gitu teman-teman. Nah, X itu dibaca X, Y dibacanya Y, Z dibacanya Z, dan di sini ada 4 huruf tambahan. Kalau di Jerman itu ada umlaut. Kalau kalian pernah dengar, di mana di sini ada O, umlaut. Umlaut itu ada 2.2 di atas, maka bacanya U, O, U, U, O dan U. Lalu A umlaut dibacanya E. Ada A dan E dibacanya E. Itu ada titik duanya juga di atas, dan
U umlaut ada titik dua juga di atas, dan S, cat itu double S teman-teman. Kalau di Jerman ada kata Schluss, misal double S di belakangnya, maka bisa ditulis dengan penulisan huruf S cat. Ya teman-teman, ini di sini di bawah ini, paling bawah. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembelajarannya. Nah di sini ada video teman-teman, kalian bisa banget untuk tonton terlebih dahulu ya. Oh tidak bisa, berarti kita langsung saja ke materi Zahlen atau angka. Nah di sini teman-teman, kalau untuk pembacanya itu tentu beda ya teman-teman, karena angka itu identik sekali di setiap negara. Nah angka itu penyebutannya itu di Zahlen, itu angka. Ini dia nomennya, bersifat nomen atau kata benda. Nah kalian kalau ngeliat angkanya doang mungkin pasti nggak paham ya teman-teman. Makanya saya akan menjelaskan juga untuk pengucapan yang benar itu seperti apa. Nah kita langsung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk penyebutannya teman-teman. Oke kita lanjut. Ini ada video, namun kita skip. Oke. Nah, di sini ada sapaan bahasa Jerman dan di sini ada perkenalan. Nah, contoh sapaan bahasa Jerman itu ada halo, halo, sama ya teman-teman. Itu bersifat internasional kalau halo ya, jadi sama di setiap negara pastinya. Mungkin ada di Hawaii kalau hola, hola, itu sapaan dari negaranya, mungkin identik gitu. Nah, selamat pagi di Jerman itu Guten Morgen, Guten Morgen. Selamat siang, Guten Tag. Selamat malam, Guten Abend. Sampai jumpa, Auf Wiedersehen. Dan terima kasih, Danke atau Dankeschön, Vielen Dank, Tausend Dank, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada sama-sama, kita bisa menyebutnya Bitte schön, gerne, gern gesehen. Dan di sini ada permisi, itu kita bisa menyebutkan Entschuldigung, es tut mir leid, itu maaf. Itu sama ya teman-teman, bisa permisi atau maaf itu fungsinya sama untuk memohon atas ketidaksengajaan sesuatu gitu. Sampai besok itu bis morgen. Nah di sini ada perkenalan. Perkenalannya itu contohnya, halo, my name atau ich heiße Indianti Asrifa, itu nama lengkap ya. Ich heiße itu nama lengkap. Kalau my name itu Indi juga bisa, itu bisa nama pendek saja gitu. Nah, saya tinggal atau saya dari Indonesia. Saya asalnya dari Indonesia gitu. Ich komme aus Indonesien. Indonesia ini bersifat land atau pulau ya, negara. Nah, di sini kita bisa menjelaskan lagi, saya tinggal di Ivona in. Kalian tinggal di mana? Contohnya ya, saya Ivona in Berlin. Ivona in Frankfurt, Ivona in Surabaya, Ivona in Manggarai, Ivona in Rawamangun, dan lain-lain. Nah, menjelaskan umur, ich bin 19 Jahre alt. 19 itu 19 ya teman-teman. 19 kalau 20 20. 21 21. Dan seterusnya, kalian bisa searching sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada kata penting dan kalimat penting.
Nah, kata penting ini menyebutkan untuk iya, tidak, maaf, tolong, dan mungkin terima kasih. Ini kurang ya, seharusnya ada terima kasih. Tapi ada tadi di slide tadi itu ada terima kasih. Danke, vielen Dank itu terima kasih. Nah, di sini menyebutkan iya itu sama iya, tidak itu nein, tolong itu bitte, bitte, permisi itu Entschuldigung, dan saya tidak mengerti itu ich verstehe nicht. Saya tidak mengerti. Verstehe itu mengerti, nicht itu tidak, maka tidak mengerti. Nah, lalu kalimat pentingnya apa ini? Kalau menjelaskan, saya punya contoh ini lipstick. Was ist das? Was ist das? Kayak menanya, ini apa? Itu. Nah, di mana kamar mandi? Wo is di toilet? Di toilet itu artikel dari toilet. Dia kata benda jatuhnya ya kalau penyebutannya kayak gini. Lalu berapa harganya? Wie viel kostet das? Lalu bisakah Anda mengulanginya? Können Sie das wiederholen? Kalau bisa mengulanginya atau noch einmal bitte? Itu bisa coba sekali lagi gitu. Itu untuk yang kurang sopan ya. Gitu. Tapi itu bisa juga digunakan teman-teman. Bisa pakai no einmal bitte, bitte itu sopan. Kalau no einmal saja itu tidak sopan gitu penyebutannya. Nah, apakah sampai saat ini masih ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak, maka kita akan lanjutkan. Nah, kita sudah sampai di slide akhir. Motivasinya mempelajari bahasa Jerman itu tidak mudah, tetapi kita juga ada kemampuan untuk mencoba, maka akan menjadi langkah yang berharga untuk kedepannya. Meski bahasa Jerman bukan bahasa internasional, tetapi bahasa ini membuka kesempatan baru untuk orang menggapai mimpi mereka dalam hal pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan sosialisasi. Dan mungkin bertahun demi masa depan lebih baik. Seperti kerjaan, seperti hashtag kabar aja dulu nih. Ini salah nih tulisannya, Entschuldigung guys. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Oke, nah kesimpulannya belajar bahasa Jerman itu sama seperti yang bertahap ya teman-teman. Kita belajar harus bertahap supaya materinya itu bisa disampaikan dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik. Dan juga jangan lupa semangat, disiplin, dan latihan yang konsisten, dan menguasai hal-hal dasarnya terlebih dahulu. Lalu memulailah dengan hal kecil seperti memperkenalkan diri, menyebutkan angka, dan terus membangun kemampuan hari demi hari. Tetap percaya diri dan terus belajar dan nikmati prosesnya. View Air Vlog, semoga sukses. Terima kasih. Dankeschön. Tschüss.